Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semuanya pasti sehat ya? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Materi pada hari ini yaitu pelajaran IPA, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, indikator yang pertama, memahami manfaat tumbuhan dan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Keong, keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, di rawa-rawa, di pinggir danau, dan di pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Pelestarian alam. Pelestarian alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Nah, pelestarian alam dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pelestarian alam in situ. Yang kedua, pelestarian alam ex situ. Oke, pelestarian alam in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di kawasan Taman Nasional. Contohnya Taman Nasional Tanjung Puting terletak di Semenanjung Barat Daya, Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu yang kedua, Taman Nasional Gunung Leuser terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Yang ketiga, Taman Nasional Kerinci terletak di Provinsi Jambi di perbatasan Sumatera. Lalu yang keempat, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk melindungi dan mengkonservasi flora di pegunungan Jawa Barat. Yang kelima, Taman Nasional Komodo berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melindungi hewan komodo khususnya dan habitatnya. Pelestarian alam ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya, kebun botani, kebun plasma nutfah, dan kebun koleksi.
Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, penghasil bahan pangan. Manfaatnya, manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Kain sutra berasal dari serat kepompong, ulat sutra. Wool berasal dari domba. Jaket berasal dari kulit hewan seperti sapi dan kerbau. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Tahu wayang kulit? Ya, wayang kulit berasal dari kulit sapi dan kerbau. Kok berasal dari bulu angsa. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Pupuk organik berasal dari kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing. Yang kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkat kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Nah, tenaga kerbau atau sapi itu dimanfaatkan untuk membajak sawah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, bahan sandang. Serat kapas itu dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan. Ya, kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat, bahan obat. Jahe untuk mengobati batuk. Daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Daun jambu biji untuk mengobati diare. Daun sirih untuk mengobati gatal-gatal. Akar alang-alang untuk panas dalam, dan kulit batang kina untuk mengobati penyakit malaria. Oke, selanjutnya yang kelima, bahan baku industri. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Selanjutnya nomor 6, bahan pewarna alami. Daun sawi, daun suci, dan daun pandan itu untuk warna hijau. Wortel pewarna jingga, kunyit pewarna kuning. Yang ketujuh, ini menarik, penghasil minyak atsiri. Ya, siapa yang suka wangi-wangian? Pasti suka ya bau wangi. Contoh tumbuhan penghasil minyak atsiri yaitu kayu putih dan serai. Kalau kayu cendana juga bisa digunakan untuk pengharum atau minyak wangi. 8. Bahan penyedap makanan. Contohnya pala, lada, cengkih. Nah, kalau cengkih ini yang digunakan adalah bunganya ya. Serai dan jahe. Baik, selanjutnya soal. Silahkan dikerjakan soalnya. Baca betul-betul soalnya. Semoga nilainya memuaskan.
Cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.